Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2. Persatuan dalam perbedaan. Subtema 1. Rukun dalam perbedaan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah siap? Mari kita belajar. Ayo membaca. Amatilah tulisan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang teks di samping? Hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang teks tersebut? Teks tersebut adalah teks proklamasi yang berisi tentang pernyataan bangsa Indonesia terhadap dunia tentang kemerdekaan negara dari penjajahan. Hal lain yang ingin diketahui tentang teks proklamasi adalah siapa yang merumuskan teks tersebut. Bacalah teks berikut dalam hati. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Achmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir, antara lain, Suwirjo, Wiloho, Gafar Pringgodito, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10.00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Berdasarkan teks tersebut, mari kita membuat peta pikiran. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia apa? Merupakan tonggak bersejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Mengapa? Karena menjadi kesempatan Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Siapa? Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Bagaimana? Acara dimulai pada pukul 10.00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Kapan? 17 Agustus 1945. Di mana?
Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Proklamasi kemerdekaan mempunyai makna yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Apa saja makna tersebut? Mari kita simak makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia. 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. 2. Pengakuan kepada dunia luar. 3. Menaikkan martabat bangsa. 4. Perjuangan sebagai negara baru. 5. Tonggak sejarah negara Indonesia. Kalau menurut kalian sendiri, apa saja makna proklamasi bagi kalian? Tulislah paling sedikit 3 makna proklamasi kemerdekaan menurutmu. Menurut saya proklamasi kemerdekaan memiliki arti 1. Momentum penanda kemerdekaan bangsa Indonesia. 2. Pemersatu seluruh bangsa Indonesia. 3. Bukti hasil dari perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. 4. Mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. 5. Bebas dari bentuk penjajahan. 6. Kemerdekaan Indonesia di tangan rakyat. Mari kita mengamati tab berikut ini. Bunga teratai. Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Berdasarkan teks tersebut, mari kita membuat peta pikiran. Peta pikiran bunga teratai. Apa? Bunga teratai adalah tanaman yang tumbuh di air. Mengapa? Akar bunga teratai yang berada di dalam air, tetapi akar masih tetap dapat bernapas. Siapa penemu bunga teratai pertama kali? Yaitu sukunya Mfa'atae pada zaman Mesir kuno. Bagaimana? Bunga teratai tumbuh di permukaan air, berwarna kemerah-merahan putih. Tangkai daun terdapat di tengah-tengah daun, dan benang sari berwarna kuning. Kapan? Bunga teratai jenisnya mekar di pagi hari, dan malam hari akan tenggelam di dasar air.
Di mana bunga teratai merupakan tanaman asli dari Jawa Timur, Asia Tengah, dan Nubu Hinaa. Bacalah teks berikut. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di kampung Cempaka, hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony, seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta, anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekadar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tenggeri yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekadar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai berdampingan dan tulus saling menjaga. Setelah mengamati gambar dan membaca teks tentang hidup rukun dalam perbedaan, tulis hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut dalam bentuk pertanyaan. 1. Apa yang dimaksud dengan kampung transmigran? 2. Dari mana asal suku Tengger? 3. Dari mana asal tari barongsai? 4. Apa nasi khas dari daerah Tengger? 5. Apa pengertian toleransi? Jawaban untuk pertanyaan. 1. Apa yang dimaksud dengan kampung transmigran? Jawaban, warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. 2. Dari mana asal suku Tengger? Jawaban, suku Tengger berasal di Jawa Timur. 3. Dari mana asal tari barongsai? Jawaban, asal tari barongsai dari etnis Tionghoa. 4. Apa nasi khas dari daerah Tengger? Jawaban, tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tenggeri yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. 5. Apa pengertian toleransi? Jawaban, hidup damai berdampingan dan tulus saling menjaga dalam perbedaan. Tulis kesimpulan tentang persatuan melalui hidup rukun dalam perbedaan pada bagian berikut. Rukun dalam perbedaan. Apa perbedaan yang ada? Perbedaan suku, agama, bahasa dan budaya. Bagaimana menyikapinya? 1. Selalu berpikir positif dan menghindari prasangka. 2. Hilangkan sikap ingin menonjolkan diri dan merendahkan orang lain. 3. Menyadari bahwa setiap manusia dilahirkan berbeda. 4. Menjadikan perbedaan yang ada sebagai sebuah kekayaan.
5. Selalu introspeksi diri dan tidak cepat menghakimi orang lain. Apa manfaat hidup rukun? 1. Dengan hidup rukun maka akan mempererat persatuan. 2. Keadaan akan terasa aman, tentram, dan nyaman. 3. Menghindari perselisihan. 4. Muncul komunikasi yang baik dengan sesama. 5. Kehidupan akan lebih harmonis. Bacalah teks berikut dalam hati. Lego-lego, tari adat alor bermakna persatuan. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari lego-lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, NTT. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda, namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari, memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang, dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirih pinang dan minuman sopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda, namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Di dalam lingkaran, ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari, kemudian ada seorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun, dan seorang lagi bertugas membagikan sirih pinang serta minuman sopi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Jenis pola lantai. 1. Pola lantai vertikal, lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana, tetapi kuat. Tarian yang menggunakan pola lantai ini, Ariosan, Papua tari serimping, Jawa Tengah tari baris cengkedan, Bali. 2. Pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Tarian yang menggunakan pola lantai ini, tari gending Sriwijaya, Sumatera Selatan. 3. Pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Tarian yang menggunakan pola lantai ini, tari Mabadong, Toraja, Sulawesi Selatan, tari Randai, Sumatera Barat. Adaptasi pada tumbuhan. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. 1. Hidrofit. Tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air. Memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Contoh, kangkung, teratai, enceng gondok dan kiambang. Adaptasi pada tumbuhan. Berdasarkan habitatnya,
Tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. 2. Higrofit. Tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contoh, pakis, tumbuhan paku, tumbuhan kemunting, tumbuhan lumut, daun ungu, dan dedalu. 3. Xerofit. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Contoh, aloe vera, lidah buaya, kaktus, lili gurun, pohon kurma, setawar, dan Sansevieria. Bagaimana tumbuhan dapat beradaptasi dengan lingkungannya? 1. Teratai. Lingkungan hidup teratai adalah di air. Untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan tersebut, teratai memiliki daun yang lebar dan tipis agar penguapan air dapat terjadi dengan mudah. Teratai memiliki batang yang berongga yang memungkinkan teratai untuk bernafas meskipun akar dan batangnya berada di dalam air. 2. Pohon jati. Saat musim kemarau, pohon jati menyesuaikan dirinya dengan cara menggugurkan daun-daunnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penguapan yang berlebihan yang dapat mengakibatkan pohon jati kekurangan air dan mati. Selain pohon jati, contoh tumbuhan lain yang menggugurkan daunnya saat musim kemarau adalah pohon mahoni dan kedindul. 3. Kaktus. Lingkungan hidup kaktus adalah di tanah kering seperti gurun. Oleh sebab itu, tanaman kaktus harus menyesuaikan dirinya dengan kondisi lingkungan yang panas dan kering dengan cara memiliki daun yang kecil-kecil seperti duri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Selain itu, ia memiliki batang tebal berair dan berlapis lilin untuk menyimpan persediaan air dan juga akar yang panjang untuk mencari air di tanah. Pada saat kekeringan, kaktus akan menggunakan cadangan makanan yang tersimpan di batangnya. Bagaimana tumbuhan dapat beradaptasi dengan lingkungannya? 4. Eceng gondok. Eceng gondok hidup mengapung di atas permukaan air. Untuk dapat menyesuaikan diri, ia memiliki batang yang menggelembung berisi rongga udara seperti spons sehingga dapat mengapung di atas air. 5. Bakau. Bakau merupakan tumbuhan yang memiliki lingkungan hidup di air asin. Untuk menyesuaikan diri, akar bakau menyaring sebagian besar garam dari air yang diserap dan sisa kelebihan garam lainnya dikeluarkan melalui permukaan daun dan batang. Ia memiliki akar khusus yang muncul ke permukaan air saat air surut yang mampu menyerap udara oksigen dan menyalurkannya ke bagian akar yang ada di dalam lumpur. Akar yang menyerap oksigen ini disebut akar napas atau pneumatofora. 6. Pohon cemara. Untuk beradaptasi dengan lingkungannya, pohon cemara menggunakan daunnya yang runcing. Daun berbentuk runcing tersebut berguna untuk mengurangi penguapan yang terjadi. Bagaimana tumbuhan dapat beradaptasi dengan lingkungannya? 1. Mawar, salak, putri malu, durian, alang-alang. Dengan menggunakan duri. Dengan adanya duri ini, hewan yang tadinya ingin memakan sebagian atau seluruh bagian tubuh tumbuhan ini, akan terganggu karena pastinya akan tertusuk oleh duri yang tajam. 2. Bambu. Dengan menggunakan bulu atau rambut. Menghasilkan bulu atau rambut yang dapat mengakibatkan rasa gatal yang cukup parah pada pemangsanya. 3. Tumbuhan yang berjenis umbi-umbian, karet dan gadung. Dengan menggunakan racun. Melindungi diri dari pemangsanya mereka dengan menggunakan racun yang ada dalam tubuh mereka. Bagaimana tumbuhan dapat beradaptasi dengan lingkungannya? 4. Nangka dan karet. Dengan menggunakan getah. Getah berfungsi sebagai media untuk dijadikan perlindungan diri pada tumbuhan. 5. Bunga bangkai. Dengan aroma.
mengeluarkan aroma tertentu yang terkandung dalam tubuh tumbuhan untuk melindungi dirinya dari mangsanya. 6. Kelapa sawit, salak, durian. Dengan menggunakan cangkang keras. Memiliki biji yang dilengkapi dengan cangkang yang keras untuk melindungi dirinya dari mangsanya. 7. Belimbing uluh. Tumbuhan yang melindungi diri dari rasa. Rasanya yang pahit menjadikan hewan atau makhluk lainnya tidak jadi memangsa buah dari belimbing ini. Bacalah teks berikut dalam hati. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta, 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadas Himaeda bersama Bung Hatta dan Mr. Achmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Dr. Andus H. Muhammad Hatta atau Bung Hatta, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta, 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Achmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Achmad Subarjo Jojo Adi Surjo lahir di Karawang, Jawa Barat, 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Achmad Subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Achmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadas Himaeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Bacalah teks berikut dalam hati. Laksamana Tadas Himaeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Soekarno lahir di Blitar, Jawa Timur, 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta, 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Soekarno Kartodiwirjo. Soekarno adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Soekarno mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Fatmawati yang bernama asli Fatimah, lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sangsaka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Peta pikiran Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan teks tersebut, mari kita membuat peta pikiran. Apa? Merupakan tonggak bersejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Mengapa? Karena menjadi kesempatan Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Siapa? Insinyur Soekarno didampingi Moh Hatta. Bagaimana? Acara dimulai pada pukul 10.00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Kapan? 17 Agustus 1945. Di mana? JLN. Pengangsaan Timur nomor 56. Bacalah teks berikut dalam hati. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Moh Hatta dan Dr. Rajiman Wabio-diningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Berdasarkan bacaan tersebut, tulislah informasi penting pada peta pikiran berikut. Peta pikiran. Peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa? Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia. Mengapa? Jenderal Terauchi ingin menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Siapa? Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wabio-diningrat. Bagaimana? Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan akan menghadiahkan kemerdekaan. Kapan? Tanggal 9 Agustus 1945. Di mana? Dalat, Saigon, Vietnam. Contoh penerapan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupanmu sehari-hari. Contoh penerapan nilai kerukunan 1. Gotong royong dalam kegiatan bersih desa. 2. Melakukan ronda malam atau siskamling. 3. Menghadiri pemakaman. 4. Menghadiri acara yang dibuat oleh tetangga. 5. Musyawarah mufakat. Manfaat penerapan nilai kerukunan. 1. Hidup damai, tentram. 2. Meningkatkan rasa persaudaraan. 3. Mempererat tali silaturahmi. 4. Tercipta hidup yang harmonis dan kondusif. Permainan Rangku Alu. Permainan Rangku Alu berasal dari Nusa Tenggara Timur.
dalam masyarakat Manggarai, Rangku Alu dilakukan untuk merayakan hasil panen perkebunan dan tani. Seandainya kamu sedang bermain bersama mereka, apa yang harus kamu perhatikan terkait kerukunan dan persatuan? Tidak membeda-bedakan teman walaupun berasal dari daerah yang berbeda, memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda pula, akan tetapi tetap mau bermain bersama. Contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupanmu sehari-hari, baik di rumah, sekolah, dan masyarakat. 1. Di rumah. Menghormati perintah orang tua, membantu orang tua, menaati orang tua. 2. Di sekolah menghormati guru, menyayangi guru. Belajar dengan sungguh-sungguh, bermain tanpa membedakan teman, menjaga lingkungan sekitar, mengikuti upacara bendera dengan tertib tidak main-main. 3. Di masyarakat. Menjaga persatuan walaupun berbeda suku, agama, ras. Menghormati agama lain sedang beribadah. Tidak menghina budaya lain. Menghargai pendapat orang lain. Ikut gotong royong bersama. Mencintai tanah air Indonesia. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa serta keselamatan bangsa dan negara. Merasa bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan. Melestarikan keindahan dan kekayaan alam Indonesia. Pola lantai. Tari Seudati, Aceh. Pola gabungan antara pola lantai lurus, pola lantai lengkung, dan zigzag. Tari Tambun dan Bungai, Kalimantan Tengah. Pola lantai horizontal. Tari Andun, Bengkulu. Pola lantai diagonal. Tari Tanda, Riau. Pola lantai garis melengkung. Bacalah teks berikut dalam hati. Pengibar sangsaka merah putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sangsaka merah putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan sekolah tinggi hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air, peta, dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta, 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai atasan militer RI untuk Filipina, 1952, lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Peta pikiran. Pengibar sangsaka merah putih. Apa? Mengibarkan sangsaka merah putih. Mengapa? Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Siapa? Abdul Latif Hendraningrat. Bagaimana? Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sangsaka merah putih. Kapan? Tanggal 17 Agustus 1945. Di mana? Pegangsaan Timur, Jakarta.
Kamu sudah belajar tentang pentingnya hidup rukun dalam persatuan. Tulislah 3 contoh wujud persatuan dan buatlah rencana untuk mewujudkannya dalam kegiatan di kelasmu. Tulis juga manfaatnya. Piket kelas, membuat kelas menjadi bersih, saling membantu, membuat ikatan persahabatan menjadi lebih erat. Tidak memilih-milih teman, menciptakan persatuan dan kesatuan. Sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu dalam pembelajaran berikutnya.